Halo guys, selamat ketemu pada blog APT Harisman. Pada pertemuan ini kita akan membahas topik tentang obat lebam dengan heparin. Tahukah guys bahwa obat lebam banyak sekali di pasaran? Namun obat lebam dengan menggunakan heparin cukup efektif di dalam mengobati akibat lebam, apakah itu akibat benturan atau terjepit jari pada pintu, jendela, atau lebam akibat terjatuh pada lengan atau lutut. Nah, sebelum kita bahas secara mendalam, jangan lupa like dan subscribe ya. Apa yang dimaksud dengan lebam? Lebam adalah terjadinya penggumpalan darah di bawah kulit. Tadi bisa diakibatkan oleh benturan, cedera, atau bisa juga akibat varises. Kalau begitu, apa obat lebam? Obat lebam itu adalah obat yang bisa menghancurkan gumpalan. Justru itu, obat yang bisa menghancurkan gumpalan dengan komposisi heparin. Karena heparin bekerja dengan menghambat kerja protein yang berperan dalam proses pembekuan darah. Artinya, obat heparin bisa mengencerkan darah. Nah, karena heparin merupakan obat bebas yang bisa dibeli di apotek, maka pasien yang akan menggunakan heparin harus mengerti bahwa heparin bisa memiliki interaksi dengan obat-obat keras, obat-obat penyakit kronis yang lagi diderita oleh pasien hipertensi maupun jantung. Karena heparin sebagai obat bebas, maka pasien bisa membeli di apotek dengan bebas tanpa resep dokter. Ada berapa bentuk sediaan heparin? Sediaan heparin yang dijual bebas dalam bentuk salep heparin, baik dalam bentuk gel maupun salep yang digunakan dioleskan secara tipis pada kulit yang lebam tanpa dilakukan pemijatan. Kalau begitu, apa saja obat-obat yang berinteraksi dengan heparin? Obat-obat yang berinteraksi dengan heparin pertama adalah obat-obat jantung. Jadi bagi pasien yang menderita hipertensi dan jantung, supaya melihat obat apa yang dikonsumsi bila menggunakan bersama heparin. Obat-obat jantung yang berinteraksi adalah asetosal yang digunakan sebagai obat antitrombolitik pembekuan darah. Penggunaan bersama heparin akan meningkatkan resiko perdarahan.
perdarahan yang memanjang dalam jangka waktu lama bisa menurunkan hemoglobin pada pemakainya. Apalagi obat jantung yang lain yang berinteraksi adalah warfarin, yang juga merupakan obat anti pembekuan darah. Kemudian obat lain adalah nitrogliserin. Obat hipertensi yang berinteraksi adalah ACE inhibitor seperti captopril dan angiotensin II atau ARB. Bagi penderita kolesterol yang sedang mengkonsumsi obat kolesterol golongan statin seperti simvastatin, maka meningkatkan resiko rhabdomyolysis pada penggunanya. Kemudian obat-obat tersebut harus dihindari penggunaannya bersamaan. Apabila terpaksa menggunakan obat tersebut secara bersamaan, maka dianjurkan menggunakan dengan jarak interval minimal 12 jam. Tapi sedapat mungkin dihindari. Kemudian obat heparin sebagai obat lebam bentuk obat luar salep dan gel bolehkah digunakan pada ibu hamil? Tidak dianjurkan untuk digunakan. Bagi penderita atau ibu-ibu yang lagi menyusui atau laktasi, diperbolehkankah menggunakan heparin? Tidak diperbolehkan karena heparin bisa dieskresi melalui ASI yang kemungkinannya bayi akan terpapar dengan heparin yang memberikan risiko efek samping pada bayinya. Justru itu, jangan menggunakan heparin gel maupun salep juga pada luka yang terbuka. Kemudian pastikan bahwa tidak ada alergi dengan obat heparin ketika akan menggunakannya. Nah, demikian penjelasan kita tentang obat heparin sebagai obat bebas yang memiliki interaksi dengan beberapa obat pasien penyakit kronis, pasien hipertensi dan jantung, serta pasien penderita hiperkolesterol. Semoga bisa mengatasi lebam dengan heparin dan bisa mengidentifikasi obat yang sedang digunakan. Hindari penggunaan untuk obat-obat yang berinteraksi dengan heparin. Sekian, terima kasih.